Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari PPT yang kami buat, yaitu Transmission and Distribution Lines Protection, yang artinya jalur proteksi transmisi dan distribusi. Kita berkelompok 3 anggota. Yang pertama saya, Adrian Barsya Putra, NIM 041. Lalu yang kedua, Habib Al-Munadar, NIM 069. Lalu yang ketiga ada Syarin Natasha Ramadhani, NIM 057. Selanjutnya, introduction atau pembukaan. Saluran transmisi rentan terhadap hubung singkat antara fase atau dari fase ke tanah. Rentan arus hubung singkat yang mungkin, efek badan, pertanyaan tentang arah, dan dampak konfigurasi. Sistem semuanya merupakan bagian dari masalah proteksi saluran transmisi, yaitu seperti distribusi 33 kV dan lebih rendah, subtransmisi 33 hingga 132 kV, yaitu sistem transmisi 132 kV dan lebih tinggi. Lalu ada HV atau high voltage, yaitu sebesar 132 hingga 220 kV. Lalu ada EHV atau extra high voltage, yaitu 400 hingga 750 kV. Lalu ada UHV atau ultra high voltage, yaitu kisaran 1000 kV dan lebih. Terdapat 4 prinsip proteksi, yaitu yang pertama overcurrent. Overcurrent adalah perlindungan prinsip yang paling sederhana dan ekonomis, terbatas pada jalur radial. Lalu yang kedua ada directional overcurrent atau penambahan arah, memperluas aplikasi perlindungan overcurrent ke jalur berulik. Lalu yang ketiga ada distance atau jarak, yaitu menggunakan perlindungan jarak di banyak jalur transmisi untuk meningkatkan kecepatan operasi. Lalu yang keempat ada diferensial, yaitu akan menerapkan prinsip diferensial ke jalur transmisi melalui saluran komunikasi. Selanjutnya, overcurrent protection of transmission and distribution line, yang artinya perlindungan overcurrent adalah skema perlindungan paling sederhana. Skema proteksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu kondisi A, dalam kondisi normal pemutus sirkuit tidak straight atau tidak terhubung. Lalu yang kedua, dalam kondisi hubung singkat, hanya pemutus sirkuit yang paling dekat dengan hubung singkat di sisi sumber yang kiri. Lalu yang ketiga, jika pemutus sirkuit terdekat gagal beroperasi, pemutus sirkuit berikutnya yang lebih dekat ke sumber harus kiri. Jadi berdasarkan dari 3 persyaratan berikut, yaitu dalam kondisi normal pemutus tidak akan straight dalam kondisi normal. Lalu pada saat hubung singkat yang paling dekat pada straight, maka pemutus sirkuit akan straight pada yang paling dekat pada hubung singkatnya. Lalu yang kondisi ketiga yaitu jika pemutus sirkuit gagal beroperasi, maka pemutus sirkuit lain yang lebih dekat lah yang akan memutuskan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Habib, Al-Munadar, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Adrian. Untuk selanjutnya yaitu 3 metode untuk mendapatkan koordinasi relay. Yang pertama yaitu diskriminasi berdasarkan waktu, time grading. Dalam metode ini, pengaturan waktu yang sesuai diberikan kepada setiap relay yang mengendalikan pemutus sirkuit dalam sistem tenaga, untuk memastikan bahwa pemutus terdekat dengan hubung singkat membuka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu diskriminasi berdasarkan arus, current grading. Diskriminasi berdasarkan arus mengandalkan fakta bahwa arus hubung singkat bervariasi dengan posisi hubung singkat, karena perbedaan nilai pedasi antara sumber dan hubung singkat. Kemudian yang ketiga, diskriminasi berdasarkan waktu dan arus, time current grading. Diskriminasi berdasarkan waktu dan arus, juga dikenal sebagai time current grading, adalah metode koordinasi relay yang melibatkan penggunaan waktu dan arus. Next. Diskriminasi berdasarkan waktu, time grading.
yaitu R3 sama dengan 0,25 second, R2 0,50 second, R1 1 second. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk kesalahan 3 fase yang sempurna, hanya impedansi urutan positif yang terlibat dalam perhitungan. Dengan konvensi biasa, tegangan dan arus fase A sama dengan tegangan dan arus urutan positif. Next. Kemudian diskriminasi berdasarkan waktu, time grading. Untuk sistem radial ini, dengan mengabaikan pengaruh beban, arus kesalahan di setiap fase seimbang sama dengan arus fase yang diukur oleh relay di gardu induk. Arus ini bergantung pada parameter berikut. Yang pertama yaitu tegangan sistem, yang kedua impedansi saluran, yang ketiga jarak ke kesalahan, kemudian yang terakhir yaitu impedansi Thevenin setara dengan sistem di belakang bus gardu induk. Bisa dilihat di sini ada rumus atau rangkaian dari yaitu untuk mencari arus. Situ ada rumusnya. Next. Diskriminasi berdasarkan waktu dan arus. Time current grading. Dalam metode grading waktu arus dicapai dengan bantuan relay yang memiliki karakteristik waktu balik over current. Dua pengaturan diperlukan untuk setiap relay, CTS dan TDS atau PS dan TMS. Prinsip koordinasi relay ditunjukkan pada gambar di samping. Koordinasi antara relay untuk kesalahan di F1 diperlukan. Relay R4 yang memicu pemutus B4 beroperasi dengan cepat pada waktu T1. Diikuti oleh relay yang mengendalikan B3, B2, dan B1. Sehingga B4 beroperasi sebelum B3, B3 sebelum B2, dan B2 sebelum B1. Terus selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sherin, silakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang pertama, American School of Coordination. Dalam standar Amerika, interval waktu antara dua relay yang berdekatan disebut waktu tunda koordinasi, yang disingkat CDT. Nilai CDT adalah 0,4 detik. Ini berasal dari yang pertama, waktu gangguan arus, gangguan pada pemutus sirkuit sama dengan 0,1 detik atau 6 siklus dalam sistem 60 Hz. Yang kedua, margin kesalahan 0,3 detik. Karena itu, JDC sama dengan waktu pengoperasian pemutus B4 ditambah margin kesalahan. Demikian pula waktu pengoperasian R2 dan R1 adalah T3 sama dengan T2 ditambah CDT, T4 sama dengan T3 ditambah CDT. Current tap setting atau yang disingkat CTS dan time delay setting yang juga disingkat TDC. Current tap setting dan timeline delay setting ditemukan berdasarkan strategi tertentu yang berasal dari percobaan. CTS kurang dari 1/3 kali minimum fault current. CTS lebih dari 2 kali maksimum load current. CTC adalah pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk memilih rasio transformasi arus yang dibutuhkan untuk aplikasi spesifik dari suatu transformator arus, CT. TDS adalah pengaturan pada relay yang mengatur waktu operasi relay. IEC and Pratt School of Coordination sama seperti sekolah Amerika tetapi menggunakan CDC sama dengan 0,5 second sebagai waktu tunda koordinasi antara dua relay yang berdekatan. Directional overcurrent relay bisa disebut relay arus lebih terarah. Relay arah atau directional relay adalah perangkat pelindung yang mengisolasi gangguan dalam sistem tenaga dengan mendeteksi arah arus gangguan. Relay arah beroperasi berdasarkan arah aliran daya dalam suatu rangkaian listrik. Yang pertama, relay arah hanya beroperasi ketika gangguannya berada di dalam zona perlindungannya.
Yang kedua, 6 pemutus sirkuit B12, B21, B13, B31, B23, B32 harus dikendalikan oleh relay arah yang diatur untuk merespon gangguan di sisi garis pemutus. Yang ketiga, 6 pemutus sirkuit B12, B21, B13, B31, B23, B32 harus dikendalikan oleh relay arah yang diatur untuk merespon gangguan di sisi garis pemutus. Yang terakhir, ketika relay overcurrent digunakan dengan relay arah, kontak mereka harus dihubungkan secara seri. Ini berarti bahwa kedua relay harus aktif atau trip agar sirkuit dapat diputus. Yang bisa dilihat di samping ini ada gambar dari penjelasan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sherin dan Mas David atas penjelasannya. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.